Teman-teman, ini adalah pohon sancang ondrok yang nanti akan saya freestyle ulang, saya konsep dengan range panorama. Jadi ini kurang lebih sudah 5 tahun ya pohon ini, baru mungkin baru 2 kali pemindahan. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana histori dari pohon ini. Nanti akan saya bongkar, eh, freestyle ulang dan dikonsep dengan range panorama. Oke teman-teman, sekarang kita ke studio untuk eksekusi pohon ini ya.
Ya, oke teman-teman, ini adalah sebuah perwujudan desain bagaimana konsep rings panorama. Ini adalah sebuah ring, sebuah dataran lengkung yang dimana secara alamiah kita bisa lihat di alam sekitar, termasuk terutama di seperti gua ya. Ya oke, namun kemudian apa yang terpenting ingin saya sampaikan berkenaan dengan konsep desain surrealis. Jadi karena ini berhubungannya dengan konteksnya dengan bonsai, maka saya rasa sebaiknya jangan lepas dari kaidah bonsai itu sendiri ya, karena supaya nanti tidak lepas dari pemahaman pengertian bonsai itu sendiri, yaitu bonsai bahwa disepakati oleh kita bersama bahwa bonsai adalah seni pohon replika alam yang berada di pot ya, dalam sebuah miniatur. Jadi di sini tetap saya menghadirkan pot, dan pot ini tidak hanya sebatas palet saja, tapi ini juga adalah bagian pot desain yang berbeda. Seperti dengan awan-awan desain ini juga bagian dari pot, karena sebuah pot adalah wadah. Ya. Jadi tidak hanya di sini tidak hanya ceper, tapi tidak ada kantong media dalam sininya. Oleh karena itu surrealisme dari bonsai itu sendiri di mana letaknya selain dari desain ini saja. Jadi untuk saya pribadi membuat konsep desain ini tidak hanya dalam membangun sebuah elemen saja, tapi tidak lupa dari bonsainya sendiri. Oke, nanti secara bertahap nanti akan saya jelaskan di mana letak konsep surrealisme dalam bonsai itu sendiri. Tentu akan sangat berhubungan dengan harus sinkron dengan elemen yang ada dihadirkan di sini. Oke, untuk sementara ini saya akan pasang dulu potnya ini. Apa itu rings panorama? Kembali ya, seperti tayangan sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Rings panorama terinspirasi dari sebuah rongga atau bentuk dataran lengkung. Jadi rings panorama adalah sebuah landscape di mana terdapat berada di lapisan dinding rongga itu, seperti biasanya kita lihat pada permukaan-permukaan atas gua atau gorong-gorong sebuah atau lubang di celah-celah perbukitan. Dari situ saya terinspirasi bagaimana menggambarkan sebuah panorama di mana di dinding permukaan gua itu atau rongga di dalam sebuah tebing atau dataran tinggi itu di mana terdapat sebuah vegetasi, pohon-pohon atau bebatuan yang ya secara perspektif saya melihat sangat-sangat menarik dan mempunyai karakteristik vegetasi dari makhluk atau ekosistem yang berada di atas itu ya. Jadi di sana saya melihat sangat-sangat leluasa untuk mengeksplor bagaimana kehidupan pohon itu dengan suatu dataran yang tidak seperti pada konsep panorama-panorama seperti penjing atau panorama di dalam vegetasi di perbukitan ya. Artinya ada dataran yang secara horizontal itu ada bidang tanah di permukaan bawah. Nah, itu yang membedakan dari konsep dari rings panorama ini, di mana di sana saya melihat sebuah potensi yang sangat menarik untuk dikembangkan dalam sebuah karya seni bonsai ya. Ya oke. Jadi dari pohon ini dulunya adalah sebuah bonsai on the rock yang saya tanam di batu ini. Namun
Kemudian saya memiliki ide, ada satu ya pohon ini dipotong, kemudian nah ini menyisakan akar. Ini sebenarnya tadinya tidak ada ya, ini hanya akar turun ke bawah, yang tadi ini di pot, kemudian ini sisa seperti potongan-potongan akar. Nah ini ada sisa-sisa potong yang tertinggal di batu ini. Kemudian eh, memang 5 tahun yang lalu pohon ini akar ini saya rawat. Saya pikir sampai saya mendapatkan ide yang benar-benar pas. Kemudian saya ingin membuat pohon yang kesannya melayang ya, terbang. Jadi untuk memperkuat narasi atau drama pohon ini menjadi sebuah gaya cascade ya, seperti di air terjun ya. Kemudian saya rawat sampai seperti ini ya. Kemudian ini nanti saya akan aplikasikan di konsep rings panorama. Ya nanti ini akan saya lepas. Saya ambil pohonnya gini ya. Oke teman-teman, saksikan saja bagaimana proses pembongkarannya hingga sampai install dalam rings panorama. Nanti akan saya menjadi tema surrealis. Jadi rings panorama ini bukan tema ya, tapi sebuah konsep di mana ada satu analisis sebelumnya, riset dan dasar-dasar pemikiran yang logis, yang tentunya menjadi sebuah pemikiran saya untuk membangun sebuah konsep yaitu panorama, di mana menggabungkan antara seni bonsai dan landscape ya. Landscape-nya seperti apa? Yaitu rings panorama. Kemudian saya mengangkat dalam sebuah tema surrealis, artinya saya coba membangun sebuah narasi baru yang dikembangkan menjadi sebuah gagasan yang dramatis ya. Artinya di sini saya sudah memasukkan sebuah imajinasi. Surrealis di sini sebuah gagasan yang ingin disampaikan melalui seni pohon dan landscape itu sendiri ya. Jadi seni bonsai ini yang saya pandang, yang saya rasakan tidak hanya selesai pada persoalan teknis atau proses penciptaan bentuk saja. Jadi di sini saya mencoba mengurai apa yang menjadi sebuah kegelisahan batin dan imajinasi seorang kreator, di mana ketika pohon ini sudah menjadi sebuah karya seni, artinya tidak secara murni atau utuh lagi menjadi secara alami bahwa pohon itu berdiri atau hidup dengan apa adanya. Artinya di sini sudah ada keterlibatan manusia. Di sini adalah kreator yang ada satu keterlibatan untuk mengubah atau merubah karya ini untuk menjadi atau membangun narasi baru yang tentu akan membangun persepsi lain ya. Saya melihat bahwa hubungan antara pohon dan dengan awan ini sangat erat ya. Artinya di situ ada sebuah ekosistem. Betapa pentingnya alam ini adanya sebongkah gumpalan air di langit ya. Karena disitulah yang dimana sang pencipta menurunkan air hujan untuk makhluk yang berada di permukaan bumi. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana bisa kita bayangkan pohon ini tanpa ada sebuah gerakan tangan yang maha gaib. Jadi disitulah seperti bagaimana kita merawat sebuah bonsai, di mana bonsai ini ada sebuah keterlibatan kita makhluk lain, manusia,
untuk merawatnya. Secara simbolik di sana coba menggambarkan sebuah ekosistem antara bumi dan langit ya. Nah itulah sebenarnya sebuah penggambaran surrealisme, karena surrealis itu ada sebuah imaji di mana kedekatan benda-benda yang dihubungkan ini seolah tidak ada hubungannya. Jadi satu sama lain tidak terhubung, namun di sana menciptakan sebuah dialektik atau narasi yang memungkinkan untuk membangun pemaknaan baru. Oke teman-teman, kurang lebih ini sebuah pengembangan dari konsep rings panorama, di mana pemandangan yang di sini tampak jelas secara tema surrealis, di mana bonsai ini hidup di antara awan ya. Di sini sebuah rings panorama atau menggambarkan sebuah siklus, karena secara simbolik pohon ini hidup sangat berkaitan erat dengan air ya, di mana awan ini menjadi sumber hidup bagi makhluk yang berada di bumi. Nah, di sini secara jelas di mana pohon ini berada di antara awan. Ya, jadi karya ini saya beri judul Bonsai on the Sky. Jadi beginilah menggambarkan sebuah langit, di mana menggambarkan sebuah imajinasi bahwa bonsai ada di antara sebuah cakrawala. Jadi mengingat seperti karya musisi legendaris yaitu Deep Purple, di mana ada salah satu judul yang memang menurut saya sangat surrealis, di mana Smoke on the Water. Jadi secara ini, kalau kita tidak tahu latar belakang dari narasi karya itu, sangat tidak masuk akal ya. Tapi ternyata ketika kita telusuri lirik di dalamnya adalah sebuah tragedi, mana ada kebakaran. Jadi begitu juga dengan karya ini, mungkin secara empiris di sini menjadi simbol, ya, di mana di sini adalah sebuah penggambaran
tentang ekosistem alam, yang tentunya di sini menjadi sebuah bukti yang konkret ya, bukti yang nyata bahwa pohon ini menjadi bisa jadi menjadi simbol kita untuk bertahan hidup di siklus kehidupan ini. Penggambaran ini secara surrealis kita bisa imajinasikan secara imajiner bahwa ada lapisan kehidupan ya, mungkin yang sering kita dengar dari penggambaran dunia ketujuh atau langit tujuh. Bisa jadi ini sebuah kehidupan langit, di mana ada sebuah pohon yang akarnya dia menjuntai turun. Jadi di situ akan sebuah transisi kehidupan ya. Akar ini kenapa tidak saya tanam pendek seperti kayak di pot? Tentu pemaknaannya lain ya. Jadi di sini akar pun di sini menjadi sebuah surrealisme, jadi sebuah pemaknaan baru ya. Di sini letak mungkin surrealisnya ya. Jadi surrealis dari pohonnya ini. Jadi ini menjadi sebuah batang yang tadinya akar ini menjadi sebuah simbol. Di sini terbangun narasi bahwa terbentuk seperti ini sebuah transisi ya antara kehidupan di bumi dan di langit ya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, nanti suatu saat nanti akan saya tayangkan kembali bagaimana perkembangannya. Teman-teman bisa ikuti terus, dan tentu jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk bisa mendapatkan info update terbaru dari WK Art. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di Rings Panorama yang terbaru.